Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Aziz Mahendra bisa menyapa kembali pemirsa yang di rumah masih di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Untuk episode kali ini sangat spesial pemirsa, karena kita tahu musim pancaroba sekarang sudah masuk ya, apalagi khususnya di Kota Pekalongan. Nah, ketika musim pancaroba seperti ini banyak penyakit, khususnya untuk bayi dan juga anak. Tepat sekali, untuk episode kali ini kita bakal membahas tentang pencegahan stunting dan juga penerapan PMBA yang benar gitu ya, agar mencegah stunting. PMBA itu sebenarnya apa sih? Nah, nanti kita akan bahas secara tuntas, akan dijelaskan juga oleh narasumbernya, dan yang paling penting adalah nanti kita akan tanya masyarakat sekeliling Kota Pekalongan dan sekitarnya, paham nggak sih tentunya pemberian PMBA yang tepat agar pencegahan stunting di Kota Pekalongan ini sukses. So, ikutin kita terus hanya di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Oke, pemirsa yang ada di rumah, sekarang Aziz sudah di kawasan Pasar Banjarsari Pekalongan, ataupun bisa dikatakan pasar darurat. Nah, ini ada pedagang legend. Loh, kok hilang saatnya? Bu, kita ngobrol dulu bentar, boleh? Boleh. Boleh, yang ngadep ke sana dulu dong. Break sebentar. Nah, berdiri juga boleh. Oke, kita akan kenalan terlebih dahulu. Ini dengan Ibu siapa? Yanti. Bu Yanti. Bu Yanti, kalau boleh tahu di sini lagi ngapain? Ini jualan sirsa, jualan buah. Jualan buah ya, luar biasa laris ya Bu Yanti ya. Alhamdulillah. Kita kenalan terlebih dahulu. Ini dengan Ibu siapa? Mbak Nur Hasanah. Mbak Nur Hasanah, cantik banget ya. Ini rahasia kecantikannya apa sih, Bu? Ayo ngomongnya cepet-cepet. Untuk episode kali ini, Aziz lagi membahas tentang pemberian PMBA untuk pencegahan stunting. Coba Aziz tanya, tahu nggak stunting itu apa? Apa namanya? Pertumbuhannya kurang dikarenakan kurang gizi, benar. Tak kirain dikarenakan kurang buah, nggak mungkin ya, karena Bu Yanti jualan buah ya. Tapi gini, Bu Nur Hasanah punya anak nggak? Punya. Berapa? 2. Punya anak 2 gitu. Punya 1. Cucunya 1. Hah? Berarti anaknya Bu Nur Hasanah itu udah nikah, kemudian udah punya anak. Ya. Berarti ini udah nenek ya? Ya. Nenek-nenek sekarang cantik ya pemirsa ya, masih muda-muda ya. Oke, Bu Nur Hasanah, kalau mamanya Aziz pengen tanya sama Bu Nur Hasanah, anak-anaknya alhamdulillah sehat semuanya, J? Ya. Luar biasa, terhindar dari stunting. Kalau stunting tahu nggak? Stunting. Stunting itu apa sih? Stunting itu makanan khas dari Surakarta. Enting-enting. Oke, nah kalau umpamanya kepanjangan dari PMBA, Bu Yanti tahu nggak? Oh, maaf, nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi Bu Yanti tahu nggak sih penyebab dari terjadinya stunting pada anak itu apa? Biasanya, selain kurang gizi. Apa ya, Mas? Setaunya aja, nggak apa-apa, nggak harus bener gitu. Nanti ada narasumber yang bakal menjelaskan secara detail gitu. Menurut Bu Yanti, selain kurang gizi, mungkin kurang apa lagi? Biasanya dari faktor keturunan juga Faktor bisa. keturunan. Terus satu lagi, apa? Faktor tidak punya uang. Kalau Bu Nur Hasanah sendiri, untuk dulu nih waktu anak-anaknya masih bayi ataupun masih anak-anak, memberikan makanannya yang seperti apa sih? Menurut Bu Hasanah, versi Bu Nur Hasanah yang benar itu seperti apa? Kasih makanannya apa? Cabe, terong. Ini Bu Nur Hasanah gimana sih? Kan dulu kan pasti ngasih makan putra-putrinya kan? Dan ngasih makannya apa? Dijawab. Nah, di kampung kan nasi pisang. Nasi pisang. Berarti nasi pisang yang diapain Bu Nur Hasanah? Diulek ah. Pemberian makanan yang benar itu seperti apa? Seperti 4 sehat 5 sempurna, kayak susu, buah-buahan itu harus. Kalau buah-buahan aman lah ya. Aman. Terus susu, terus kayak gizi, ikan, nabati sayur, gitu nabati ya. Itu harus ada juga. Tapi Bu Nur Hasanah familiar atau tahu MPASI nggak? pakainya itu. Pakainya apa? Susu. Susu ya. Tapi tahu MPASI? Nggak tahu. Bu Nur Hasanah taunya terong. Ya udah, daripada kita lama-lama gitu ya pemirsa. Bu Nur Hasanah, niniknya ketawa loh ya. Ini niniknya Rafid ya. Oke, Bu Nur Hasanah penasaran nggak sih sebenarnya MPASI itu apa? Kemudian pemberian makanan pada bayi dan juga anak yang benar itu seperti apa biar tidak terhindar dari stunting? Penasaran kan? Ya. Sekarang kita lihat kamera itu, nanti kita nunjuk kamera itu, nanti kita bilang bersama-sama check it out, oke? Yuk, 3, 2, 1, check it out. Check it out gitu, Bu. Check it out.
Stunting itu merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak, khususnya 1000 hari HPK, yang biasanya terjadi karena kekurangan gizi secara kronis, mengakibatkan tinggi badan seorang anak tersebut lebih rendah daripada anak-anak seusianya. Atau WHO menjelaskan bahwa stunted itu tinggi badan atau panjang badan anak menurut umurnya berada di standar min 2 standar deviasi. Nah, standar ini tentunya ada tabelnya, di mana nanti yang menentukan adalah petugas kesehatan ataupun kader yang sudah terlatih. Penyebab dari stunting sendiri kita membedakan menjadi dua, ada yang penyebab secara langsung ataupun penyebab yang tidak langsung. Untuk penyebab yang secara langsung biasanya itu karena tidak hanya serta-merta dari 1-2 hari balita itu kurang gizi, tapi jauh dari remaja kita pantau, yaitu adanya anemia pada remaja atau kurang gizi pada remaja, kemudian anemia atau kekurangan gizi secara kronis pada ibu hamil. Ini kekurangan gizi pada ibu hamil itu tentunya akan berpengaruh kepada pertumbuhan dan perkembangan janin, sehingga mungkin pertumbuhannya menjadi terhambat. Kemudian ibu hamil yang tidak mengkonsumsi makanan yang bergizi, di mana sebenarnya ibu hamil membutuhkan makanan yang bergizi dengan gizi yang seimbang. Kemudian penyebab yang lain ada bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian ada bayi yang menderita penyakit kronis atau infeksi kronis, kemudian penyakit bawaan, ataupun bayi yang sering menderita penyakit diare, serta adanya bayi yang tidak mendapatkan konsumsi makanan secara baik atau gizinya kurang. Itu penyebab yang secara langsung. Kalau penyebab tidak langsung, kita bisa melihat dari mungkin salah satunya dari pengetahuan ibu. Mungkin si ibu tidak tahu bagaimana cara memberikan atau cara pola asuh memberikan makanan yang baik kepada anaknya. Kemudian ada juga faktor dari ekonomi. Faktor ekonomi ini kemungkinan ibu tahu bahwa gizi yang baik itu seperti ini, tapi secara ekonomi dia tidak mampu memenuhi kebutuhan untuk anaknya. Kemudian juga dari faktor higien sanitasi, ya mungkin dari lingkungannya yang kurang bersih, di mana tidak ada sanitasi air, kemudian jambannya tidak sehat, saluran air pembuangannya juga tidak sehat. Itu juga bisa berpengaruh penyebab terjadinya stunting secara tidak langsung. Mungkin bisa mempengaruhi menyebabkan anak menjadi sering diare. Kemudian faktor yang lain yaitu ketersediaan pangan. Tapi insya Allah untuk di Kota Pekalongan bahwa ketersediaan pangan tidak menjadi masalah ya, karena kita bisa mendapatkan makanan dengan mudah ya untuk memenuhi kebutuhan kita. Kemudian juga bisa dilihat dari faktor akses pelayanan kesehatan. Nah, di sini di Kota Pekalongan juga alhamdulillah untuk akses pelayanan kesehatan tidak mengalami kendala, karena di Kota Pekalongan sudah ada 14 puskesmas di kota, kemudian di setiap kecamatannya juga sudah ada satu puskesmas yang memberikan pelayanan rawat inap, serta ada rumah sakit pemerintah dan beberapa rumah sakit swasta yang tentunya mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Demikian untuk salah satu atau beberapa contoh faktor penyebab stunting yang secara tidak langsung. Iya, untuk mencegah stunting mungkin tidak serta-merta kita dalam 1 atau 2 hari kasus bisa selesai ya. Untuk mencegah stunting kita runut dari awal, yaitu dari kesehatan remaja dengan mencegah anemia atau remaja kekurangan gizi. Nah, pemerintah ada mencanangkan kegiatan untuk remaja putri di sekolahan. Salah satu untuk remaja, khususnya remaja putri di sekolahan, itu ada yang namanya aksi bergizi, di mana dalam kegiatan ini ada beberapa kegiatan eventnya, antara lain pemberian penyuluhan kesehatan kepada remaja di sekolahan, kemudian sarapan bersama tentunya dengan sarapan yang menu sehat, kemudian kita juga ada senam bersama, serta yang terpenting yaitu pembagian atau minum tablet tambah darah bersama bagi remaja putri untuk mencegah anemia. Nah, untuk mencegah anemia ini, remaja putri disarankan mengkonsumsi 1 minggunya 1 tablet
tambah 1 tablet tambah darah yang bisa diperoleh secara gratis yang sudah dibagikan oleh kami dari Dinas Kesehatan, membagikannya ke sekolahan-sekolahan lewat teman-teman kami yang berada di puskesmas. Jadi teman-teman puskesmas mendistribusikan tablet tambah darah tersebut ke sekolahan untuk kemudian dibagikan ke sasaran dan semuanya secara gratis. Kemudian ibu hamil disarankan, diwajibkan untuk selalu memeriksakan kesehatannya secara rutin. Dengan memeriksakan kesehatan secara rutin, ibu hamil akan mengetahui bagaimana keadaan kesehatan ibu hamil sendiri, keadaan janin yang dikandungnya. Kemudian ibu hamil pun diwajibkan, ya, nggak hanya disarankan untuk selalu mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang. Artinya dalam makanan tersebut mengandung ada karbohidrat, kemudian ada protein, kemudian lemak, vitamin, dan mineral. Bahkan dalam rekomendasi WHO telah menyebutkan untuk anak-anak bayi dan balita bahwa anak ketika baru lahir itu diwajibkan untuk mendapatkan IMD atau inisiasi menyusu dini, kemudian sampai bayi usia 0-6 bulan itu hanya mendapatkan ASI saja atau yang kita kenal dengan nama ASI eksklusif. Kemudian setelah bayi usia 6 bulan ke atas baru kita mengenalkan namanya makanan pendamping ASI dengan tetap diberikan ASI. Kemudian lanjutkan ASI sampai dengan 2 tahun. Dengan pemberian makanan yang tepat bagi bayi dan anak tentunya diharapkan mampu mencegah terjadinya kasus stunting. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, kalau tadi kita sudah ke penjual buah, kemudian penjual sayur, kembali kita penjual buah, tapi ini lebih di emperan Pasar Darurat Banjarsari Pekalongan. Nah, kita kenalan terlebih dahulu. Ibu, dengan ibu siapa? Ibu Sriwati. Sriwati. Ibu Sriwati dari mana kalau boleh tahu, Bu, aslinya, Bu? Batang. Busyu, dari Batang jauh-jauh jualan di Pekalongan. Udah lama Bu jualan di sini? Udah ya. Bu Sriwati udah punya anak? Anaknya berapa kalau boleh tahu? Anaknya 2, luar biasa. Bu, kita lagi ngebahas tentang pemberian PMBA agar mencegah stunting. Ibu Aziz tanya terlebih dahulu, Ibu tahu stunting nggak? Stunting? Kurang paham. Tapi sebahasanya Ibu aja, tahu nggak apa stunting? Aduh, apa ya? Stunting itu nangka yang dikupas, itu namanya crispy. Ibu istrinya malu-malu ya pemirsa. Stunting itu biasa kita kenal dengan kata-kata kerdil, Bu. Nah, jadi pertumbuhannya itu tidak sesuai dengan semestinya gitu. Jadi udah tahu ya gambarannya stuntingnya. Oke, sekarang Aziz pengen tanya, Bu, menurut Ibu bagaimana sih cara untuk mencegah agar anak-anak kita tidak terkena stunting ataupun tumbuh kerdil gitu? Menurut Ibu? Katanya kok kalau baru lahir itu dibawa ke puskesmas. Ke puskesmas, terusan Periksa di sana. Oke. Mana itu dibawa ke dukun. Mana lagi? Oh, rumah sakit. Lah kalau dulu Ibu waktu punya anak dibawa kemana aja, Bu? Ke Pantai Sari. ke Pasar Banjarsari. Ya, ke Bidan. Oh, ke Bidan. Terus kemana? Ke Bidan sakit ke bidan gitu ya. Jadi dibawa ke ahli ataupun tenaga kesehatan gitu ya. Tapi kalau menurut Ibu sendiri nih ya, kan pasti Ibu ASI eksklusif nggak memberikan susu eksklusif pada berapa lama? 2 tahun. Wow, hebat ya pemirsa ya. Pasti anak-anaknya sekarang sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Oke, berarti kalau mamanya sudah memberikan ASI, kalau Ibu tahu MPASI nggak? Atau makanan pendamping ASI? Nah, biasanya anaknya dikasih makan apa aja, Bu? Buah apa nih? Pisang. Terus? Apa itu ya? Samain buah naga. Oh, seadanya. Lah Ibu ini jualan buah rambutan.
Jadi jualnya nangka sama jualnya rambutan, anaknya kasih rambutan ya Bu. Besok periksa ke dokter dimarahin sama dokternya. Terusan apa lagi selain buah-buahan? Sayur-sayuran. Sayuran. Sayuran ini biasanya dikasihnya apa? Bayam. Bayam, Sama. kangkung. Brokoli. Oh, brokoli kirain. Udah keseluruhan. Masa bayi dikasih kangkung? Emangnya kameramenku gitu. Enggak ya Bu ya? Oke, tapi Ibu penasaran nggak sih sebenarnya MPASI ataupun makanan pendamping ASI yang benar dan juga tepat untuk bayi itu apa? Penasaran kan? Ya. Kita lihat ke kamera itu Bu, atau nggak kamera ini? Aduh, gelinding. Malu lihat kamera. Nggak apa-apa gitu kan. malu lihat Nanti kita bilang bareng-bareng check it out gitu ya. Oke? 3, 2, 1. Check it out. Pemberian PMBA yang tepat untuk mencegah stunting kita mulai ketika bayi masih berada dalam kandungan. Jadi ibu hamil untuk selalu mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi yang lengkap, antara lain tadi sudah dijelaskan di awal ya, harus mengandung karbohidrat, protein, kemudian lemak, vitamin dan mineral. Nah, sumber makanan karbohidrat itu sumber makanannya apa aja? Contohnya sumber makanan karbohidrat antara lain ada nasi, kemudian kentang, singkong, kemudian bisa juga roti, mie dan lain sebagainya. Sedangkan untuk sumber makanan protein kita bedakan menjadi dua, yaitu ada protein yang dari hewani ataupun protein nabati. Sesuai namanya, protein hewani bersumber dari hewan, ya. Contohnya bisa dari telur, kemudian daging ayam, daging sapi, kemudian seafood, ikan gitu. Itu termasuk sumber protein hewani. Untuk sumber protein nabati kita bisa peroleh dari tahu, tempe, kemudian juga dari kacang-kacangan, misalkan kacang kedelai, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau dan lain sebagainya. Sumber lemak bisa kita peroleh dari minyak yang digunakan untuk menumis atau menggoreng makanan, kemudian dari santan yang mungkin kita gunakan dalam memasak, ya. Kemudian sumber vitamin dan mineral kita bisa memperolehnya dari buah dan sayur. Banyak ya di sekitar kita buah-buahan yang mungkin dengan harga yang miring, dan sayur-sayuran seperti kangkung, bayam, kemudian kacang panjang, ada buah pepaya, semangka, pisang dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk pemberian setelah tadi ibu hamil, kita lanjutkan dari pemberian pada saat setelah bayi lahir, yaitu dengan memberikan IMD. IMD itu gunanya untuk apa? Manfaat dari pemberian IMD antara lain menjadi bonding ya antara ibu dan anak. Kemudian ibu lebih siap memberikan air susunya kepada bayi. Kemudian manfaat yang lainnya, bayi bisa mendapatkan kolostrum. Karena kolostrum itu banyak mengandung zat antibodi, ya, jadi sangat dibutuhkan oleh bayi untuk kekebalan tubuhnya. Selain itu, manfaat dari memberikan IMD, ibu merasa lebih tenang dan lebih bahagia. Nah, ini faktor ini sangat berpengaruh dalam pemberian ASI kepada anaknya. Kemudian setelah bayi berusia 0 sampai 6 bulan, bayi mendapatkan ASI eksklusif, yaitu bayi hanya mendapatkan ASI saja tanpa tambahan makanan apapun dan minuman apapun, termasuk di sini air putih, kecuali ada obat-obatan atau vitamin yang diresepkan oleh dokter. Kemudian setelah bayi berusia 6 bulan, bayi mulai diperkenalkan makanan pendamping ASI dengan tetap diberikan air susu ibu sampai usia 2 tahun ataupun lebih. Prinsip dalam pemberian MPASI yang pertama kita mengenal yaitu tepat waktu. Artinya bahwa MPASI kita berikan karena kita sudah kebutuhan gizi dari bayi sudah tidak lagi mampu dicukupi oleh ASI saja. Jadi bayi memerlukan makanan tambahan lainnya, yaitu makanan pendamping ASI. Di sini bukan makanan pengganti ASI, ya. Jadi pendamping ASI bayi tetap diberikan ASI selain makanan untuk bayi. Kemudian selain tadi tepat waktu juga adekuat. Adekuat di sini artinya makanan yang diberikan oleh orang tua untuk bayinya harus mengandung zat gizi yang komplit, ya, yang dibutuhkan untuk kesehatan bayi, seperti
tadi untuk ibu hamil juga untuk bayi juga memerlukan adanya karbohidrat, protein, kemudian lemak, vitamin dan mineral. Kemudian pemberian MPASI itu juga harus sesuai dengan diberikan secara benar, artinya diberikan dengan jadwal yang tepat, kemudian diberikan dengan porsi kecil tapi sering. Anak diajarkan untuk makan sendiri, selesai mengkonsumsi atau selesai makan, anak diajarkan untuk membersihkan mulutnya, jadi mungkin dengan belajar menggosok gigi dan lain sebagainya. Rekomendasi pemberian makan pada bayi dan anak kita bagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu untuk usia 6 sampai 8 bulan, di mana pada usia ini ASI hanya memenuhi kebutuhan gizi bayi sekitar 60-70%. Oleh karena itu, bayi memerlukan sekitar 30-40% dari makanan tambahan selain ASI atau sekitar 200 kalori. Kemudian frekuensi pemberian makanan pada usia ini bisa diberikan 2-3 kali dalam sehari. Untuk jumlahnya, pertama kita bisa mengenalkan dengan jumlah 2-3 sendok makan, kemudian secara bertahap berjumlah sampai ke setengah mangkok, ukuran mangkok 250 ml. Kemudian untuk variasi makanannya diberikan variasi makanan mengandung karbohidrat, tadi sudah dijelaskan di awal ya, ada protein, kemudian lemak, vitamin dan mineral. Kemudian teksturnya untuk anak usia 6 sampai 8 bulan berikan tekstur pertama-tama kita kenalkan dengan bubur saring yang kental. Artinya makanan tersebut dibuat bubur kemudian disaring, kemudian bertahap tekstur itu semakin kasar dengan tekstur yang tanpa disaring hanya bubur saja, okay? Kemudian bisa diberikan selingan 1-2 kali dalam sehari dengan sesuai daya terima oleh bayi. Kemudian jangan lupa untuk terus diberikan ASI sampai bayi usia 2 tahun atau lebih. Kemudian untuk kelompok yang kedua yaitu ketika bayi sudah berusia 9 sampai 11 bulan. Nah, pada kelompok usia ini air susu ibu mencukupi kebutuhan hanya 50 sampai 60%. Karena itu bayi memerlukan tambahan makanan lagi selain dari ASI sekitar 40 sampai 50 nggih, atau 300 kalori dengan frekuensi makannya sehari bisa 3 sampai 4 kali makan dengan jumlah setengah mangkok, ukuran mangkok 250 sampai 3/4 mangkok ukuran 250 ml. Itu untuk jumlahnya. Kemudian bayi tetap bisa diberikan selingan 1-2 kali dengan tekstur atau sesuai daya terima anak ya. Kemudian tekstur makanan di sini kalau tadi sudah bubur tanpa saring, karena perkembangan umurnya tekstur di sini kita bisa memberikan tekstur makanan cincang. Artinya cincang lembut ya untuk pertamanya, kemudian secara bertahap meningkat ke cincang kasar. Kemudian variasi makanannya tetap harus diberikan makanan dengan gizi yang komplit tadi seperti sering saya sebut ya, ada karbohidrat, protein, kemudian vitamin, mineral, lemak ya, itu untuk variasi makanannya. Dan jangan lupa untuk tetap melanjutkan pemberian air susu ibu. Kemudian untuk usia 12 sampai 2 tahun, di sini anak sudah kecukupan dari ASI itu hanya sekitar 30 sampai 40. Jadi dia lebih banyak membutuhkan makanan tambahan lagi dibandingkan seusia sebelumnya atau sekitar 550 kalori. Untuk pemberian makanannya, makanan pokok bisa 3 sampai 4 kali dalam sehari. Kemudian dengan bentuk makanan sudah mulai cincang kasar berlanjut ke makanan biasa atau makanan keluarga. Jadi tidak perlu lagi cincang ya, untuk nasi bisa diberikan dengan bentuk nasi biasa karena anak semakin usianya semakin bertambah. Kemudian berikan selingan juga untuk anak sekitar 1 sampai 2 kali dengan tekstur sesuai dengan daya terima anak, serta terapkan variasi, jangan lupa mengandung zat gizi yang komplit tadi
saya ulang dari tadi nggih, ada karbohidrat, ada protein, lemak, vitamin dan mineral itu untuk selalu ada dalam setiap pemberian makanan dan tetap lanjutkan ASI gitu. Memang kasus susah makan ini sering kita jumpai nggih, pada saat kita di puskesmas itu banyak anak orang tua yang mengkonsultasikan karena anaknya susah makan. Nah, bila anak sudah susah makan, ini memang diperlukan ketelatenan dan kesabaran ibu yang ekstra. Selain itu juga kita mengenalkan beberapa tips nggih untuk mengatasi anak-anak yang susah makan. Yang pertama mungkin kita bisa memberikan jadwal makan anak nggih, dengan makan yang terjadwal itu anak akan menjadi mengenal rasa lapar. Jadi ketika anak lapar dia akan meminta makan kepada orang tuanya. Kemudian ada tips berikutnya, jangan memaksakan anak untuk makan, kalau apalagi sampai memarahinya ya, itu bisa menyebabkan anak menjadi trauma. Jadi ketika menjumpai waktu makan dia sudah ketakutan, itu akan semakin membuat anak susah untuk makan. Kemudian 1 jam sebelum jadwal makan, sebaiknya hindari memberikan makanan kepada anak, terutama yang manis-manis ataupun minum susu gitu. Karena ketika kita pada saatnya jadwal makan akan menyuapin anak, biasanya anak perutnya masih kenyang, sehingga ini menyebabkan anak menjadi susah makan karena merasa baru makan, padahal ini sudah jamnya makan siang. Oleh karena itu hindari pemberiannya dekat dengan jadwal pemberian makan. Kemudian berikan suasana makan yang menyenangkan, misalkan dengan makan bersama keluarga. Kemudian ajak anak untuk menyiapkan makanannya, mungkin ajak anak untuk mengambil nasi sendiri, kemudian mengambil lauk, itu tentunya dengan kita pantau ya. Kemudian tips yang lainnya selain itu juga jangan menjanjikan anak memberikan hadiah, misalkan ayo makan nanti saya beri ibu beri hadiah. Nah, ketika ibu tidak bisa memberi hadiah, anak kemudian menjadi tidak mau makan. Kemudian tips yang lainnya yaitu untuk menghindari anak yang tidak mau makan, jangan mengajak anak makan sambil bermain. Nah, ini biasanya ibu-ibu sukanya mengajak anak makan sambil bermain. Biasanya anak akan lebih fokus kepada mainannya daripada makanannya. Kemudian ada juga anak bisa kita biasakan belajar untuk makan sendiri, walaupun mungkin belepotan, kemudian lantai menjadi kotor, tapi itu namanya proses belajar. Biasanya anak akan lebih suka makan sendiri. Kemudian selain itu juga ada tips dengan memberikan makanan kepada anak dengan dibentuk yang lucu-lucu, misalkan nasi dibentuk ikan, nasi dibentuk bunga gitu. Ini juga pengalaman saya pribadi, waktu anak saya kecil saya sering memberikan makanan dalam bentuk itu, dan alhamdulillah anak mau karena dia merasa senang. Oh, nasinya jadi bentuk ikan. Kemudian ketika mau membuat telur dadar misalnya, walaupun hanya yang dihidangkan telur dadar, kalau kita bentuk menjadi misalkan bentuk bunga dengan cetakan bunga, kemudian cetakan hati, itu anak juga akan lebih tertarik. Kemudian bisa juga dengan memberikan tempat makannya yang khusus untuk anak yang anak suka. Nah, ini bisa menjadi daya tarik buat anak sehingga anak lebih suka untuk makan. Itu tadi tips-tips yang bisa kami sampaikan untuk mengatasi anak yang susah makan. Iya, memang beberapa mitos mungkin ada yang berkembang di masyarakat ya, yang perlu kita luruskan. Itu salah satunya yang sering kita jumpai, yaitu ketika bayi menangis, kadang orang tua beranggapan bahwa bayi itu lapar, sehingga ketika belum usianya dia mendapatkan MPASI, orang tua karena anaknya lapar ya udah dikasih makan aja biar kenyang. Padahal faktor anak menangis itu macam-macam, bisa terjadi karena si anak gerah atau dia pipis,
Kemudian atau juga bisa digigit semut ya. Jadi kita sebagai orang tua harus tahu apa sebenarnya kok anak itu sampai nangis, bukan serta-merta oh anak nangis berarti dia lapar, harus kita berikan makan padahal usianya belum menginjak usia untuk diberikan MPASI atau belum menginjak usia 6 bulan. Kemudian ada juga mitos yang berkembang di masyarakat yaitu bahwa ibu nifas atau ibu menyusui itu tidak boleh lagi makan setelah habis maghrib, jadi udah tutup mulut sampai nanti pagi lagi. Padahal kan ibu menyusui itu membutuhkan zat gizi yang baik ya, dan juga porsi makanan yang lebih. Kalau ibu hamil maksud kami kalau ibu menyusui sehat tentunya dia dapat memberikan ASI-nya dengan baik kepada anaknya. Kemudian juga adanya mitos ibu enggan memberikan makanan yang amis-amis, misalkan memberikan ikan, memberikan telur, memberikan seafood, karena ibu merasa takut nanti anaknya menjadi gatal-gatal. Padahal kalau anak tidak ada riwayat alergi, makanan-makanan tersebut merupakan makanan protein hewani yang sangat dibutuhkan oleh anak untuk dalam mencegah stunting atau untuk kesehatannya. Selain itu ada mitos yang lain yaitu pemberian makanan pada anak untuk mengenalkan makanan pertama hanya diberikan satu jenis makanan atau dua jenis makanan saja. Misalkan ibu hanya memberikan pisang kerik saja atau pisang diberikan nasi. Nah, padahal bayi itu membutuhkan kebutuhan gizi yang komplit ya. Tadi ya ada karbohidrat, protein, kemudian lemak, vitamin dan mineral. Nah, kalau makanan yang diberikan kepada anak hanya pisang saja, hanya pisang dan nasi, tentunya zat gizinya tidak mencukupi kebutuhan dari gizi anak tersebut. Iya, mungkin kami sedikit bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa dengan pemberian makanan pada bayi dan anak secara tepat itu bisa menjadikan salah satu pencegahan terjadinya stunting di balita. Nah, untuk mencegah stunting itu tidak hanya dari 1-2 pihak ya, tapi diperlukan kerjasama dari segala sektor masyarakat. Kita saling bahu-membahu untuk mengatasi stunting dan menurunkan stunting di Kota Pekalongan. Kemudian selain itu berikan makanan tinggi protein untuk bayi dan balita untuk mencegah terjadinya stunting. Dan jangan lupa untuk selalu kita tanamkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat bahwa mencegah stunting itu sangat-sangat penting. Terima kasih.